Yang melakukannya selama 7 hari. Waktu para tua-tua datang memintakan Daud untuk makan, Daud menolak untuk makan karena dia sedang berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam bagian ini jelas seorang Daud adalah seorang raja, ya, raja yang kedua di Israel. Di dalam bagian ini, pada poin pertama dikatakan bahwa tetapi ia sudah mati. Tetapi ia sudah mati. Berarti anak yang tadi didoakan oleh seorang Daud, ayahnya ini sudah tidak ada. Mati berarti segala sesuatu di dalam organ tubuhnya itu berhenti. Entah jantung, paru-paru, pernafasannya sudah tidak lagi, denyut nadi sudah tidak lagi. Bahkan semua organ di dalam tubuh itu berhenti. Bahkan yang lebih utama, yaitu ketika manusia menghembuskan nafasnya yang terakhir, rohnya itu keluar dari tubuh. Rohnya itu keluar dari tubuh, itulah mati. Bagian pertama ini dikatakan bahwa tetapi ia sudah mati. Daud berkata kepada para imam, dia katakan pada orang-orang yang ada di istananya bahwa anaknya itu sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 21, tolong dibacakan. Yohanes pasal 11 ayat 21. Kita lihat bagaimana seorang yang mati tersebut, ya, seperti anaknya Daud tadi. Yohanes pasal 2 pasal yang 11 ayat 21, silakan. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Marta berkata kepada Yesus, kalau saja engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Dia tahu bahwa Yesus anak Allah. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tahu bahwa Yesus membuat mujizat. Dia tahu bahwa di mana Yesus datang, di situ ada sebuah perubahan yang terjadi. Ada sebuah restorasi yang terjadi ketika Yesus itu datang atau Yesus itu hadir. Di dalam ayat 21, dia berharap bahwa ketika saudaranya ini sakit, seharusnya Yesus ada di tempat. Ketika kita melihat kisah dari bagian firman Tuhan dicatat dalam Yohanes, Yesus berkata sebelumnya bahwa dia sengaja untuk tinggal beberapa hari. Saudaraku yang dikasih, Yesus sudah tahu. Dia maha tahu, dia maha mengetahui. Kita lihat ayat yang ke-23, dibacakan. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Amin. Dia bilang saudaramu akan bangkit. Tapi Marta masih berkata kepada Yesus, saya tahu bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Kata Marta demikian. Itu di ayat yang ke-24. Kita lihat ayat 24. Silakan Ayat dibaca. 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Amin. Dia berpikir bahwa seorang Lazarus ini akan bangkit pada akhir zaman. Dia berpikir bahwa Yesus tidak bisa melakukan sesuatu. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Apa perkataan Yesus tak kepada Marta di dalam ayat yang ke-25. Ayat ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Katakan amin. Amin. Barang siapa percaya, barang siapa yakin bahwa dia adalah Yesus, maka dia akan memperoleh kehidupan. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan.
Tidak ada seorang pendatang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Amin. Tidak ada jalan lain. Kita jalan lain pun tak pernah akan temukan surga itu, hanya melewati seorang pribadi namanya Yesus. Saya harap malam ini ada yang jatuh cinta sama Yesus. Siapa namanya? Yesus. Di kiri kanan ada orang. Dia sobat yang setia. Mesti katakan ada satu sobat yang setia. Amin. Mau menyanyi untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Di saat kita lemah, di saat kita kekurangan, di saat kita sedih, Dia datang memberikan penghiburan kepada kita. Satu sobat yang setia. Namanya Yesus. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Ini luar biasa. Dia udah mati, dia pasti akan hidup. Kita lihat ayat yang ke-26. Ayat ke-26. Dan setiap orang yang hidup, siapa yang hidup? Kita yang hidup hari ini. Dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Katakan amin. Percaya engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Barang siapa yang masih hidup? Siapa yang masih hidup? Ya kita ini. Ketika kita percaya, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang pertama yang dikisahkan oleh Daud, yaitu tetapi dia sudah mati. Ini yang dikeluhkan oleh seorang Daud. Ini juga yang dikeluhkan oleh seorang Marta. Ini juga yang dikeluhkan seorang Maria, bahwa dia sudah mati, dia sudah tidak ada, rohnya sudah keluar. Keluar dari mana? Keluar dari tubuhnya. Waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, hal yang dilakukan Tuhan, yaitu Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, di dalam mulutnya. Di sana manusia itu menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup. Dia menjadi makhluk yang hidup oleh karena roh Tuhan yang dihembuskan masuk ke dalam. Tetapi ketika roh itu diambil atau dicabut, maka secara otomatis manusia itu menjadi mati. Manusia mati ketika roh itu diambil kembali. Tetapi ia sudah mati. Ini yang dikeluhkan oleh seorang Daud.
ini juga yang dikeluhkan oleh seorang Marta dan Maria. Kita lihat bagian kedua, yaitu seorang Daud ini berkata, perkataan Daud yang pertama yaitu dia sudah mati. Perkataan Daud yang kedua yaitu mengapa aku harus berpuasa. Amin. Ya, berkata kepada orang-orang di istana waktu itu, mengapa atau kenapa saya harus berpuasa? Kita lihat Yohanes yang tadi, Yohanes 11 ayat yang ketiga. Coba tolong baca untuk kita, bukan? Ayatnya yang ketiga, Yohanes 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Marta dan Maria mengirim kabar, mengirim berita ketika saudaranya sakit. Yang dialami oleh kita pada saat-saat ini, ketika kita mengalami sakit penyakit, ya, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami kelemahan tubuh, ketika kita mengalami persoalan, hal yang kita lakukan yaitu kita mengirim surat kepada Yesus. Amin. Kita mengirim berita kepada Yesus. Kita mengirim informasi kepada Yesus. Kita WhatsApp kepada Yesus. Kita SMS kepada Yesus. Kita telepon kepada Yesus. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Oleh sebab itu Marta dan Maria, mereka mengirim surat kepada Yesus. Mereka berkata bahwa dia yang kau kasihi sedang sakit. Dia yang kau kasihi sedang sakit. Hal ini yang kerap kali dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengalami sebuah persoalan, kita mengalami sakit penyakit, disitulah kita melakukan permohonan kepada Tuhan. Bahkan begitu banyak orang juga yang melakukan puasa. Seperti seorang Daud ketika mengalami sakit penyakit oleh anaknya, Daud memberi waktu untuk Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Pikirnya Daud, Tuhan memberikan kesembuhan waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Anak yang dilahirkan oleh Batseba hasil daripada perselingkuhan antara Daud dan Batseba ini meninggal. Amin. Karena Tuhan tidak menginginkan untuk anak ini hadir di tengah-tengah muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk bagian ketiga. Bagian ketiga dikatakan oleh seorang Daud, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Tadi bagian yang pertama yaitu tetapi ia sudah mati. Yang kedua, mengapa aku harus berpuasa? Yang ketiga, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Ini pertanyaan. Daud bertanya. Ya, Daud memberikan pertanyaan kepada mereka yang ada di istana, dapatkah aku mengembalikannya? Bisakah aku mengembalikannya? Saudaraku, Daud seorang raja. Daud punya kuasa, Daud punya wewenang. Apa yang tidak ada sama Daud? Semua Daud memiliki. Ya, Daud mempunyai segala sesuatu, kekayaan, kehormatan, tahta, kedudukan semua dimiliki oleh Daud. Tetapi Daud tidak bisa mengembalikannya. Daud tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang hanya bisa melakukan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Roh dari anaknya ini pergi keluar. Saudaraku, ketika roh itu keluar, beberapa waktu kemarin saya khotbah di tempat ini, saya berkata bahwa ketika roh itu keluar, seperti yang dikisahkan oleh seorang Lazarus, rohnya Lazarus itu keluar, maka dijemput oleh malaikat surgawi, dan mereka mengambil rohnya itu ke pangkuan Abraham. Jadi waktu orang mati, rohnya tidak bergentayangan lagi di samping-samping,
Pas buka pintu belakang begini, lihat ada tikus yang lewat begini. Wah, itu yang kemarin dia mati karena gara-gara ada orang mati. Jadi di situ sepertinya ada penampakan orang mati. Saudaraku, sudah tidak ada. Ketika roh manusia, ketika manusia itu mengembuskan nafasnya yang terakhir, itu rohnya keluar dari tubuh, dijemput oleh malaikat. Setelah dijemput oleh malaikat, diambil ke pangkuan Abraham, dan di sanalah orang yang meninggal atau mati ini tinggal duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan yang duduk di pangkuan Abraham ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, adalah orang-orang yang selalu hidup turut sesuai, kehidupannya turut sesuai dengan firman Tuhan. Dia hidup sesuai, dia melakukan kehendak-kehendak firman Tuhan. Orang ini yang ketika meninggal, rohnya itu keluar, dijemput dan akan diambil duduk di pangkuan Abraham. Tetapi orang-orang yang hidup di luar Tuhan, yang hidup sesuai dengan kemauannya sendiri, yang suka marah-marah, suka egois, ya, dan kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, waktu mati itu rohnya dijemput ke satu lembah, namanya lembah penyiksaan. Di sana akan disiksa siang dan malam. Ini bukan kematian kekal ya, ini masih pengembara ini. Tetapi alamnya tidak ada di dunia ini lagi. Alkitab menjelaskan, Alkitab mencatat akan hal tersebut. Oleh sebab itu, di sini di bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Daud berkata bahwa aku yang akan pergi kepadanya. Ya, Daud katakan aku yang akan pergi kepadanya. Kenapa Daud pergi kepadanya? Karena orang yang mati ini tidak bisa datang kepada seorang Daud tersebut. Ketika orang mati, ya, ketika rohnya itu keluar, saudaraku, saya harus sampaikan ini firman Tuhan supaya kita tahu, kita pahami, sehingga kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saatnya kita akan meninggal. Bisa 1 jam kemudian, bisa 3 jam kemudian, ya, bisa 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Oleh sebab itu firman Tuhan harus diwartakan hari ini, sehingga semua orang tahu bahwa ketika mati, perjalanan kita itu kemana? Apakah perjalanan kita ke pangkuan Abraham, atau perjalanan kita dijemput dengan malaikat, mereka menyiksa di dalam lembah penyiksaan? Ini Alkitab yang berkata, ya, disiksa siang dan malam. Dan ini kengerian yang sangat luar biasa. Ini masih masuk di dalam tahapan penyiksaan. Belum lagi ketika akan masuk di dalam neraka yang kekal. Ini belum neraka yang kekal ya. Itu belum neraka yang kekal. Dan kematian ini adalah tidur yang sementara. Seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, kita pergi ke sana supaya saya membangunkan Lazarus, karena Lazarus sedang tertidur. Mereka berpikir bahwa Lazarus tertidur dalam arti biasa, tetapi Lazarus tertidur dalam arti dia sudah meninggal. Di dalam Yohanes berkata bahwa Yesus ketika mendengar percakapan murid-muridnya, dia sampaikan dengan jelas bahwa Lazarus saudara kita sudah meninggal atau sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak ada di sana. Lebih baik supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Agar kamu dapat belajar percaya. Kalau Yesus ada di sana, Maria minta, Yesus tolong dia sembuh, pasti dia akan sembuh. Tetapi Yesus sengaja tinggal beberapa hari di Yudea. Pada saat mereka tiba di Samaria, di tempat di mana Marta dan Maria berada di sana, disitulah terlihat bahwa dia sudah 4 hari di dalam kubur, mati atau meninggal. Yohanes pasal 11 ayat 44 bagian A katakan bahwa ketika Yesus datang melihat Lazarus sudah ada di dalam kubur, dia panggil Lazarus, dia berdiri, dia bilang, bukalah batu, buka kubur itu. Tapi Marta dan Maria katakan, Tuhan, sudah 4 hari dia sudah mati, tentunya dia sudah berbau busuk.
Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Lalu Yesus berdiri dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukannya. Tetapi aku melakukan hal itu di sini supaya semua orang yang datang dapat melihat kebesaran dan kemuliaan. Yesus berkata kepada Lazarus yang tidur di dalam kubur itu, Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu keluar, datang keluar. Kaki tangannya, mukanya masih tertutup kain peluh, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan. Yesus berkata kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Dia harus bebas. Amin. Yesus berkata bahwa buka kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Artinya bahwa rohnya harus dibebaskan. Seorang Lazarus yang terikat oleh kain kapan. Kain kapan, kain peluh melambangkan dosa yang mengikat manusia, yang mengikat kaki manusia, sehingga kaki manusia kadang membawa diri ini ke tempat persekutuan, ke tempat ibadah, malas membawa diri ini datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kain kapan, kain peluh, kain dosa itu kadang mengikat tangan kita, sehingga tangan kita sangat berat untuk membantu orang lain. Tangan kita berat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Ketika tangan seseorang terikat kain kapan seperti Lazarus, kain peluh dan kain dosa di dalam kematian itu, maka kita susah untuk melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 44 bagian terakhir katakan, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Ketika tangan itu terbuka dan terlepas dari kain kapan, kain peluh, maka tangan kita akan ringan untuk memberi, tangan kita ringan untuk menolong sesama kita. Kaki pun demikian, kalau terlepas, maka kaki kita akan membawa diri kita ke tempat ibadah. Ketika kehidupan seseorang diikat dengan kain kapan, kain peluh, kain dosa, maka kehidupan kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kita harus bebas. Kita harus bebas. Kita harus bebas. Oleh sebab itu kita tidak terpuruk dalam sebuah kematian. Roh kita tidak usah terikat dan dia masuk dalam sebuah kematian rohani. Tapi rohani kita harus dibangkitkan. Rohani kita harus dihidupkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sepertinya hujan semakin deras. Haleluya. Saudaraku, kita harus bebas. Mau bebas malam hari ini? Mau bebas malam hari ini? Haleluya. Ini malam pembebasan. Haleluya. Malam hari ini kita bicara tentang kita harus bebas. Oleh sebab itu, kita harus memuliakan Tuhan. Memang benar-benar kita bebas. Kita bebas dan kita bebas. Ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Semua orang harus bebas. Siapapun engkau harus bebas. Jangan terikat, tetapi engkau harus bebas. Haleluya. Yang di sebelah kanan masih bisa dengar suara saya? Masih bisa dengar suara saya? Haleluya. Ini tahun pembebasan. Bisa katakan sama saya ini tahun pembebasan? Oke, silakan berdiri. Ini tahun pembebasan. Katakan sama kita dalam tahun pembebasan. Silakan berdiri.
Bapak Ibu silakan duduk menikmati hujan. Haleluya. Sepertinya ini hujan berkat. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Tak ada seorang pun yang dapat menahan kita untuk kita bebas. Kaki kita bebas, tangan kita bebas, mata kita bebas, telinga kita bebas, hati kita bebas, semua bebas. Seperti kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat 44 bagian terakhir, bukalah kain-kain itu yang mengikatnya dan biarkanlah dia bebas, biarkanlah dia pergi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Daud tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dia berkata bahwa dapatkah aku mengembalikannya lagi? Daud tidak bisa mengembalikannya. Hanya satu-satu yang dapat mengembalikannya, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, malam hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari berikan diri kita untuk diajarkan oleh firman Tuhan. Berikan diri kita, hati kita untuk ditegur oleh firman Tuhan. Berikan Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi ketika firman Tuhan yang datang kepada kita, mungkin kita rasa begitu kencang, begitu keras, tetapi kita harus menerimanya. Sehingga firman Tuhan ini dapat merubah kehidupan kita. Bagian yang terakhir dikatakan, tetapi ia tidak dapat kembali kepadaku. Amin. Tetapi Daud berkata, tetapi ia tidak dapat kembali kepadaku. Tidak bisa. Ya. Begitu juga dengan Lazarus ketika di alam maut. Orang kaya ini di dalam alam maut, di sana terjadi penyiksaan yang luar biasa. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang yang mati di dalam penyiksaan ini berkata kepada Bapak Abraham, karena Alkitab berkata bahwa antara orang yang disiksa, orang kaya yang disiksa di dalam lembah penyiksaan dengan Bapak Abraham itu terseberangi jurang. Bapak Abraham ini ada di atas, sedangkan orang yang disiksa ada di bawah. Sedangkan di atas pangkuan Bapak Abraham, Lazarus sedang duduk di atasnya. Lalu orang yang disiksa ini berteriak di atas, Bapak Abraham, karena jauh. Suruh Abraham minta tolong, bilang Abraham, celupkan jarinya di dalam air dan kasih di lidahnya saya, karena tempat ini sangat panas oleh karena penyiksaan. Bayangkan panas itu membuat dia tersiksa. Bukan neraka, neraka belum, tetapi masih panas di dalam lembah penyiksaan. Di sana hanya ada penyiksaan siang dan malam. Siang dan malam terjadi penyiksaan yang luar biasa. Ketika tadi saya katakan mulut kita itu selalu katakan kotor, disiksa mulut kita. Mata kita suka melotot ke sana kemari, melotot yang tidak bagus, tidak bagus. Maka kita disiksa siang dan malam. Tangan kita juga disiksa, kaki kita disiksa. Penyiksaan ini terjadi begitu luar biasa. Sehingga orang ini berkata sakit dan dia minta tolong kepada Abraham. Tolong untuk celupkan jari supaya memberikan kesejukan. Tetapi Abraham berkata, anakku, tidak bisa. Kami seberangi dari sini ke sana dan kamu dari sana ke sini tidak bisa menyeberangi. Karena tempat kita itu ada jurang yang terbentang. Dan orang ini berkata kepada Abraham, kalau begitu suruh sama Lazarus supaya dia tolong Pak, pergi ke rumahnya saya. Bayangkan Lazarus sudah mati. Pergi ke rumah saya karena di sana ada ayah saya. Orang yang mati, yang disiksa saja masih ingin untuk melihat saudara-saudara, melihat ayahnya yang di dunia. Mungkin dia tahu bahwa ayahnya tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Oleh sebab itu dia minta kepada Abraham untuk tolong. Karena di rumah saya, Alkitab mencatat bahwa ada 5 saudara saya yang masih ada hidup. Saudaraku ini luar biasa sekali. Orang yang mati saja, yang disiksa saja, dia masih teriak minta tolong sama Abraham. Sehingga Abraham suruh kepada Lazarus untuk pergi peringati mereka. Sehingga
Di kelak nanti mereka tidak masuk seperti saya di dalam tempat penyiksaan ini. Orang yang mati dan disiksa ini tidak mau. Saudaraku, ada tempat dua. Tadi Daud katakan bahwa anaknya meninggal, Daud yang akan pergi ke sana. Begitu pula dengan kita. Ketika kita meninggal, kita akan pergi ke sana. Tapi ada dua jalan. Yang satu menuju ke pangkuan Abraham, yang satu menuju ke lembah penyiksaan. Mau dan tidak mau, hal itu harus terjadi. Tergantung dari apa yang kita tuliskan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika roh itu keluar, maka dijemput duduk di dalam pangkuan Abraham. Tetapi ketika roh kita itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka roh kita akan dibawa untuk diadili. Ya, akan diambil untuk disiksa di dalam lembah penyiksaan sampai menunggu Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Di sana orang yang mati akan bangkit, kuburan akan terbuka, dan orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan terangkat ke surga. Dan orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan, mereka akan hidup terangkat hidup ke surga, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sedangkan orang yang masih tinggal pada saat tidak naik ke atas, mereka akan masuk pada satu masa yang sangat mengerikan, yaitu masa antikris. Masa antikris, angkatan 666 ini akan merajalela. Pada saat sekarang ini mereka akan pasang chips. Alkitab berkata, sebelum terjadi segala sesuatu di dunia, bahkan Indonesia saat ini, kita mau kemana sudah pasang di kepala, ya, diukur suhu segala macam, di tangan dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda di mana akan dibuat sebuah kegerakan demikian. Tapi ini tidak akan terjadi. Alkitab berkata, waktu itu akan tiba ketika orang-orang percaya akan diangkat. Saudaraku, kita hidup mengasihi Tuhan sehingga masa itu datang. Dia seperti mimpi, seperti kilat, begitu saja terjadi. Dua orang berjalan, yang satu hilang. Syukur-syukur dua-dua sama-sama hilang karena terangkat ke surga. Di atas awan-awan permai, Alkitab berkata, semua disaksikan. Ini kehidupan yang nyata. Dari mati tadi, semua akan bangkit. Orang yang mati di dalam Tuhan, kuburnya akan terbuka dan mereka akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, mereka pun akan terangkat. Tetapi yang hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, maka mereka akan mengalami masa angkatan 666 atau masa antikris. Ini masa yang sungguh luar biasa. Kita semua dikontrol, dipasang chips di tangan, dipasang di dahi, di kepala. Mau masuk harus ada chips baru bisa belanja. 666 Anda jadi antikris kalau tidak mengikuti, ya. Ini masa yang sangat ngeri. Hari ini saya sampaikan ini karena saya percaya mungkin besok Tuhan tiba-tiba datang di atas awan-awan yang permai. Siapa yang bersiap-siap pasti dia akan diangkat. Tapi kita berdoa agar kita semua yang malam hari ini dengar firman Tuhan, kita pun diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada yang tidak bilang amin, berarti dia tidak yakin ini Tuhan angkat dia. Amin. Amin. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kita harus aminkan dulu, baru itu terjadi. Aduh, tapi saya punya kehidupan begini. Sabar dulu, amin dulu. Nanti Tuhan yang mengubah. Karena Tuhan itu Allah pengubah kehidupan kita. Dia mampu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Asal kita mau saja dia mampu mengubah kita. Oleh sebab itu, ini waktunya, ini masanya untuk kita berikan sama Tuhan Yesus. Kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya mengundang Pak Kris untuk kita nyanyikan satu lagu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari menyanyi sama-sama dengan kita. Saudara renungkan lagu ini, biarkan pujian ini menjadi berkat bagi kita. Kehidupan ini
menjadi persembahan untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri peribadatan kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, dan kita mengangkat satu lagu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Saudaraku, masih undang bagian berdiri, kita jadikan lagu ini dalam hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? La, la, la.
harus kami lalui. Karena keadaan begitu berat. Apa yang menimpa setiap kehidupan kami. Tapi hari ini kami belajar dari Engkau. Bagaimana untuk kami belajar percaya kepadamu Tuhan. Bagaimana kami belajar bertahan hidup. Bagaimana kami belajar untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Bagaimana kami hidup untuk mempersiapkan kehidupan menantikan Tuhan. Bagi setiap pribadi lepas pribadi. Peristiwa yang terjadi atas kehidupan hamba-Mu Ibu Pendeta Weli Kirihio Roh adalah jembatan emas. Kami percaya bahwa hamba-Mu ada di dalam pangkuan Abraham. Sebab itu kami yang ada tinggal masih berada seperti Daud berkata, tak mungkin dia datang kepadaku, aku yang akan datang kepadanya. Oleh sebab itu, di malam hari ini kami belajar akan kitab-kitab, akan perintah-Mu, akan kehendak-Mu, akan firman-Mu. Agar firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami untuk menyusuri kehidupan yang gelap ini. Hingga kehidupan kami, perjalanan kami dapat tiba di seberang surga rumah Bapa yang kekal. Setiap kami yang ada di tempat ini, hamba-Mu selesai berbicara, firman yang logos, firman yang tertulis, firman yang disampaikan. Malam hari ini mari Tuhan buat menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Melompat dan tinggal di dalam kehidupan kami. Menjadi dasar, menjadi landasan kehidupan kami. Menjadi bekal. Roh Kudus ingatkan setiap kami. Biarkan firman Tuhan menggema masuk di dalam setiap denyut nadi kami, di dalam alam bawah sadar kami, dalam jiwa kami ya Bapa di sorga, agar firman ini tidak sia-sia. Pengorbanan-Mu Tuhan tidak sia-sia untuk menebus kehidupan kami ya Bapa di sorga. Dan kami percaya bahwa dikala Tuhan datang menjemput kami pribadi lepas pribadi, apakah lewat sebuah kematian seperti hamba-Mu ini, kami tahu bahwa perjalanan kami, kehidupan kami dijemput dengan malaikat sorgawi untuk duduk di pangkuan Abraham, sama seperti hamba-Mu ya Bapa di sorga. Tetapi ketika nanti Tuhan datang menjemput di awan-awan permai dan kami masih hidup, kami percaya bahwa kami pun terikut diangkat awan-awan yang permai menyongsong Engkau ya Bapa di sorga. Karena di sana kami di saat hari ini kami mengenal Engkau tidak jelas, tapi di sana kami dapat melihat bertatap muka dengan muka. Di sana tak ada siang, tak ada malam. Yang ada hanya siang, yang ada karena Engkau adalah cahaya kemuliaan yang menyinari kehidupan sorga itu ya Bapa di sorga. Bapa terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman Tuhan terus menggema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari seorang Daud yang selalu beribadah kepadamu, yang selalu setia berdoa kepadamu, bergumul bermohon kepadamu. Tetapi ketika masa itu tiba menimpa anaknya, dia bangun mandi dan berurap, serta dia datang dan dia berkata bahwa aku tak, biar dia yang pergi dan aku yang akan pergi pun mengusulnya. Dia tidak dapat datang kepadaku. Ini hal yang sangat luar biasa. Yang belajar dari seorang Daud ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tokoh terbesar termasuk sepanjang masa yang mengajarkan kepada kami untuk mengerti, mengetahui bahwa Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, tapi firman terus menggema dalam kehidupan kami. Hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengakhiri ruang pemberitaan firman Tuhan ini. Dan selanjutnya, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, kuasa-Mu, kebesaran-Mu kekal, hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari